Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Surya di Rumah Kamar. Sebagaimana yang tertera dalam channel ini, bahwa di sini saya akan mencoba semampu saya untuk menjelaskan tentang aliran-aliran modern dalam Islam. Oke teman-teman, sebelum jauh ke sana kita membahas tentang aliran-aliran tersebut, maka terlebih dahulu yang harus kita ketahui, apa itu aliran modern dalam Islam. Nah teman-teman sekalian, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa aliran modern dalam Islam adalah suatu pergerakan. Dalam hal ini adalah merukunkan umat Islam dengan mengambil nilai-nilai yang mengambil nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang barat seperti nilai-nilai nasionalisme, nilai sosial, nilai kebebasan, nilai demokrasi. Itu yang dimaksud oleh Wikipedia Bahasa Indonesia, bahwa aliran modern dalam Islam adalah suatu pergerakan untuk merukunkan umat Islam dengan mengambil atau mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang barat seperti nilai-nilai tadi, seperti nilai demokrasi, nilai sosial, nilai nasionalisme, seperti teman-teman sekalian. Namun menurut pendapat saya teman-teman sekalian, nilai-nilai seperti tadi ketika kita ambil dari barat merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Sebab nilai-nilai seperti yang tadi itu sudah tertera dalam Islam sejak zaman dahulu. Hanya saja tingkat bagaimana kita mempelajari lebih dalam tentang Islam itu tidak ada, sehingga kita menganggap bahwa demokrasi, sosialisme, nasionalisme itu semuanya berawal dari barat, bermula dari barat. Padahal semua itu sudah diimplementasikan oleh Islam sebelumnya. Hanya saja kita kurang mencerna, kita kurang membaca atau meneliti tentang bagaimana Islam pada sejarahnya atau pada mulanya. Yang kedua teman-teman, setelah mengetahui tentang definisi dari aliran modern dalam Islam, maka perlu juga kita ketahui aliran-aliran apa saja yang mempunyai kontribusi besar dalam memperberantas hal-hal klasik yang tidak sejalan dengan kemodernan dalam Islam. Di antaranya adalah pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia adalah seorang tokoh di zaman Jazirah Arab, seorang tokoh yang meneruskan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, serta dengan beberapa konsep-konsep lainnya untuk menghalangi manusia pada zaman itu dari keterbelakangan pemikiran, yakni orang-orang Islam pada zaman itu, yaitu dengan konsep bahwa manusia harus sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syariat Islam yang paling pertama. Yang kedua adalah bagaimana manusia atau umat Islam harus kembali kepada Islam sejak zaman awal, yaitu menerapkan sunnah-sunnah Nabi dengan tidak melakukan hal-hal kesyirikan. Beberapa metode-metode lainnya dalam menyingkirkan manusia pada zaman itu dari kesyirikan dan dari keterbelakangan adalah salah satu aplikasi orang-orang dengan keterbelakangan mereka adalah menziarahi kuburan, teman-teman. Sebab zaman itu zamannya dia itu Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ketika itu orang-orang sedang dalam masa bergejolak dengan bid'ah dan khurafat pada saat itu. Makanya dia membahasnya. Ketika orang-orang pada zaman itu menziarahi kuburan yang dianggap sebagai kuburan sahabat Nabi, adalah salah satu kuburan sahabat dianggap sahabat Dirar bin Azwar, dan di sana mereka meminta hajat. Ini adalah suatu keterbelakangan dari pikiran-pikiran umat Islam pada saat itu. Kenapa ini pikiran keterbelakangan? Kenapa? Sehingga saya sebut sebagai suatu pikiran yang terbelakang, sebab sebelum Islam ada pemikiran-pemikiran dan hal-hal seperti ini sudah ada sejak zaman itu. Penyembahan terhadap pohon, penyembahan terhadap kuburan, meminta apa saja yang ada di kuburan mereka mintakan untuk mengabulkan hajat mereka. Ini suatu proses keterbelakangan pikiran, dan hal-hal seperti itu mereka menjadikan sebagai kebiasaan mereka. Maka hadirnya Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperberantas keterbelakangan itu, untuk membawa mereka kepada
kemajuan berpikir orang-orang Islam. Yang kedua adalah selalu mendatangi orang-orang zaman itu selalu mendatangi sebatang pohon yang dianggap sebagai pohon Abu Jannal. Sebagaimana orang-orang sebelum Islam datang, orang-orang seperti itu juga ada, mendatangi pohon, membuat sesajian, meminta kepada makhluk-makhluk halus atau kepada para dewa, bahwa mempercayai bahwa pohon itu ada suatu mistik dan lain sebagainya. Karena suatu pemikiran yang sangat kontroversial dengan pemahaman atau ajaran Islam, ajaran Muslim. Maka dibasmilah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut untuk membawa manusia kembali kepada Islam secara modern, berpikir secara rasional, secara kritis, dan secara universal. Yang ketiga, orang-orang tersebut menziarahi sebuah kubah yang dianggap sebagai kubahnya sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Khattab, yang mereka anggap sakral dan lain sebagainya. Dengan begitu mereka memuji dan lain sebagainya. Ini sebuah proses pemikiran yang sangat tidak dianjurkan oleh Islam, bahwa mengagungkan sesuatu yang tidak harus diagungkan, mensucikan sesuatu yang tidak harus disucikan, ini bagian daripada keterbelakangan pemikiran. Maka dibasmilah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oke teman-teman, aliran yang ketiga adalah aliran dari Minangkabau, di mana suatu aliran yang berusaha untuk memperkokohkan eksistensi keislaman umat Islam dengan cara memperberantaskan suatu pola pikir yang terbelakang, suatu pola pikir yang sangat tidak sesuai dengan kemodernan orang-orang Islam dari dulu hingga akan datang. Sebab Islam itu dinamis, Islam itu tidak punah, Islam itu tidak luput oleh waktu. Nah, seperti apa peristiwa atau seperti apa kisah dari perang Badar tersebut? Jadi teman-teman sekalian, pada abad ke-19 itu para cendekiawan Muslim daripada orang-orang Minangkabau, para pemuda-pemuda, mereka pulang dari Jazirah Arab dengan pendidikan agama di sana. Mereka mendapatkan ilmu di sana, ilmu agama di sana, dalam hal ini agama Islam. Dan mereka datang ke daerah mereka dengan niat, dengan usaha untuk bagaimana mentransformasikan nilai-nilai keberagaman mereka yang mereka dapat dari sana, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, untuk menerapkan di daerah mereka yang memang pada saat itu adalah kondisi keterbelakangan daripada kebiasaan mereka, dari cara berpikir mereka yang masih terbawa oleh atau masih tergiur dengan nuansa-nuansa kejahiliaan, di mana orang-orang pada saat itu masih asik-asikan dengan judi, masih mesraan-mesraan dengan permainan-permainan sawu ayam, dengan mabuk-mabukan, dengan pesta poranda. Maka niatnya mereka setelah kembali dari sana pada abad ke-19 itu, mereka tiba di Minangkabau adalah dengan usaha untuk menjalankan atau menanamkan atau mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka bahwa tujuan atau kebudayaan atau kebiasaan mereka harus mereka jalankan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syariat utama Islam. Namun sebagian orang-orang yang memang kebiasaan tersebut sudah mendarah daging, sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dilepas-pisahkan dengan kehidupan mereka, maka terjadi pertentangan. Dari sini timbullah dua sekte, antara di mana satu sekte mempertahankan kebudayaan kebiasaan buruk mereka, yang kedua adalah sekte di mana para cendekiawan Muslim di saat itu mempertahankan untuk bagaimana merubah kebiasaan dari nilai-nilai jahiliyah itu supaya menstimuluskan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini timbul keinginan daripada orang-orang yang mempertahankan adat mereka untuk bagaimana bekerja sama dengan orang-orang Belanda pada saat itu.
Maka di sini timbullah kekacauan, timbullah pemberontakan, timbullah kontroversi sehingga menimbulkan perang. Maka di sini disebut dengan perang Padri, di mana perang antara orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan orang-orang Belanda, orang-orang penjajah untuk menyerang para cendekiawan Muslim pada saat itu yang mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk bagaimana menghilangkan proses pemikiran kejahiliaan tersebut, membawa kepada rasionalitas berpikir yang secara ilmiah, yang secara rasional, yang secara kritis, yang secara universal. Namun kebiasaan mereka ingin mempertahankan, di mana keterbelakangan pemikiran itu membuat mereka semakin terpuruk, namun mereka merasa bahwa itu adalah bagian daripada kenikmatan. Maka timbullah pergesekan, pergejolakan, konflik antara kedua kubu tersebut. Namun ini merupakan bagian daripada sejarah bahwa suatu aliran yang memang menancapkan sejarah, nilai-nilai sejarah, bahwa Islam adalah suatu agama yang perlu harus diperjuangkan, bahwa Islam bukan suatu agama yang statis, namun Islam adalah suatu agama yang dinamis, suatu agama yang rasional, yang universal, yang sistematis. Maka harus diperjuangkan sebab Islam tidak terluput daripada waktu, tidak terluput dan termakan oleh zaman. Maka di sini timbul keinginan para kaum cendekiawan untuk memperberantaskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang primitif pada saat itu, pemikiran primitif pada saat itu. Kemudian aliran yang keempat, teman-teman sekalian, adalah aliran Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah diangkat dari nama Nabi Muhammad sendiri. Muhammad tambah dengan Muhammadiyah dijadikan sebagai suatu organisasi, disebut organisasi Muhammadiyah, yang dimana diperkarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana fokus daripada organisasi atau elemen masyarakat ini adalah di mana memfokuskan tujuan untuk bagaimana memberdayakan umat muslim dengan 3 poin penting. Yang pertama adalah pendidikan, yang pertama adalah keagamaan, dengan menstimuluskan keadaan agama sebagaimana disyariatkan dalam Al-Quran, diwajibkan dalam Al-Quran dan disyariatkan oleh Sunnah. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah sosial. Ini 3 poin penting yang paling fundamental yang dicita-citakan oleh organisasi Muhammadiyah tersebut. Untuk apa? Untuk bagaimana membawa keterpurukan daripada kemerosotan umat Islam ini, daripada belenggu kemerosotan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mana membawa pendidikan yang bermanfaat, pendidikan yang mencintai akan pengetahuan, pendidikan yang mana membawa manusia kepada ilmu yang bermanfaat, membawa manusia kepada ilmu yang jujur, yang tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan, di mana membawa manusia pada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di mana membawa manusia kepada kehidupan sosial yang dinamis, kehidupan sosial yang mencintai sesama, kehidupan sosial yang mana tertanam dalam jiwa seorang muslim yang mencintai sesama manusia, bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, yang kelima adalah aliran Persis Bandung atau Persatuan Islam di Bandung, di mana aliran ini didirikan atau organisasi ini didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923, di mana 2 orang yang paling berpengaruh penting di situ, yang pemikirannya menonjol, seperti Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, yang mana pokok pemikiran mereka adalah bagaimana bagaimana menjalankan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kualitas keagamaan. Selain itu juga Persis, teman-teman sekalian, salah satu
upaya yang dilakukan oleh Persatuan Islam Bandung ini adalah bagaimana melakukan gerakan anti jumud atau menentang pemahaman taklid buta terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, organisasi Persis ini berusaha untuk memahamkan orang-orang Islam untuk selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam adalah organisasi Jamiatul Khair. Apa sih handil daripada organisasi ini? Jadi teman-teman sekalian, organisasi ini adalah suatu perhimpunan daripada para ulama-ulama Arab Hadratul Maut. Mereka ini yang kemudian berperan penting dalam memajukan anak-anak bangsa. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Umar Shihab. Kemudian Syed Muhammad Al-Fakir dan beberapa ulama lainnya. Di tangan mereka lah mereka menggodok para anak-anak bangsa seperti pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana mengkonsepkan suatu organisasi baru. Daripada tangan-tangan mereka lah timbul generasi-generasi baru itu. Kemudian Kiai Haji Cokro Aminoto, dimana mendirikan organisasi Serikat Islam. Daripada orang-orang ini, maka organisasi Jamiatul Khair adalah suatu organisasi tertua di Jakarta, organisasi Islam tertua di Jakarta, yang dimana perhimpunan ada di bawah tangan orang-orang ulama-ulama dari Arab, sehingga menumbuhkan para generasi-generasi muda, sehingga dari generasi-generasi muda itu terus mengembangkan ilmu-ilmu yang diberikan dari mereka. Maka seperti dari Kiai Haji Cokro Aminoto, lahirnya seorang murid yang bernama Insinyur Soekarno. Itu adalah bagian daripada aplikasi yang diberikan, ilmu-ilmu yang awalnya dari para ulama tersebut, dengan pemahaman Islam yang baik yang mengikuti Al-Quran As-Sunnah. Maka organisasi ini memiliki peran penting dalam pembaharuan Islam, dalam modernisme Islam. Demikian paparan materi singkat atau paparan sedikit penjelasan mengenai aliran modern dalam Islam. Mudah-mudahan sekian atau sedikit dari apa yang kita dengarkan, kita dapatkan, teman-teman dapatkan, mudah-mudahan terkesan menambah pengetahuan bagi saya, menambah motivasi bagi saya terus belajar dan terus mengupdate ilmu-ilmu baru yang mungkin sedikit saya miliki dan akan terus saya berikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.